Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhil qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, ibu-ibu, bapak-bapak, baik di majelis jamaah ataupun di rumah, sahibul bait, sekeluarga kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah maunah hidayah rahmatnya. Mugia napa ingkang sampun disiapik dening Gusti Allah estu-estu menjadikan satu amaliyah makbulah, satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kita akan membahas antara hablum minan nas dan hablum minallah. Yang tadi katanya disinggung niki sih bulan sasi Syawal, iya Pak Ibu. Nggih, halal bihalal nggih. Ibu bapak, kita disebut manusia. Allah ciptakan kita manusia itu awalnya tidak ada. Awalnya manusia niku mboten wonten. Lah ngoten nggih. Anane wonten iku sebab diwontenke dening kang wonten. Sinten kang wonten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia diciptakan Allah jelas dari dua unsur. Pertama adalah unsur jasmani, kedua unsur rohani. Allah ciptakan kita dari unsur jasmani, dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Leres no badan, leres ya. Idza jaa ajaluhum, tatkala ajal itu datang, jasad asale songko tanah bali ning tanah. Dan inilah yang Rasulullah katakan hablum minan nas. Pentingnya hubungan antara sesama manusia jasmani ini yang Rasulullah mendidik kita di dalam hukum syariah. Hukum syariah. Di dalam Islam kita mengenal hukum syariah. Itu untuk memberikan satu akhlak istimaiyah jasmaniyah kita
dengan adanya pendidikan syariah itu supaya jasmaniah itu ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Dan ini sudah diikuti oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Walaupun madhabnya berbeda-beda, tetapi kembali kepada khitohnya dari baginda Rasul syariat ini, supaya jasmani kita itu masuk di dalam yang namanya takwa, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini jasmani. Tapi jarang sekali umat manusia itu membahas tentang pendidikan rohani. Pendidikan rohani ini yang kata Rasul sebagai inti bahwasanya selamat dan tidaknya ruhaniyah manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat, tergantung berakhlak ilahiyah atau tidak. Sehingga Rasulullah diperintahkan Allah lewat dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid, supaya betul-betul ruhaniyah kita itu selamat dunia, selamat akhirat. Sehingga Rasulullah memberikan satu pendidikan lewat surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kamu sekalian ingin cintanya diterima oleh Allah, berarti nek bahas cinta itu ada kaitannya dengan hati, dengan ruhaniyah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan Muhammad, jikalau kamu sekalian ingin cintamu itu diterima oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, fattabi'uni, maka mau tidak mau kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Khusus urusan ruhaniyah ini Bapak Ibu, Rasulullah memberikan satu pengajaran yang namanya dinut tauhid. Ad-din, agama. Tauhid adalah untuk mendidik supaya ruhaniyah jenengan kali kula estu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti mengesahkan di sini adalah tidak menduakan Allah. Iman kita tidak menduakan Allah di dalam segi aspek apapun. Rohaniyah kita hanya beriman, menghadap, bermusyahadah, bersuhud atau bersaksi illallah, hanya kepada Allah semata. Mohon maaf, rohaniyah kita Allah ciptakan dari mana? Kalau jasmaniah sudah jelas, dari saripati tanah nanti akan kembali ke tanah. Lah, ruhaniyah kita itu diciptakan Allah dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa yang paling sederhana, jikalau tidak ada Nur Muhammad
Allah tidak akan menciptakan seluruh alam ini. Apa Nur Muhammad itu? Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Sel yang terjadi di dalam hidup. Apa itu? Kalau kita mengacu di dalam Al-Quran, wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku, kata Allah. Berarti ruh itu tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi syariah, tidak sama dengan sisi hakikat. Kalau kita melihat dari sisi hablum minannas, tidak sama dengan kita melihat dari sisi hablum minallah. Yang jelas ruh itu dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Bahasa sederhananya, dari Nur Muhammad itulah akhirnya terciptalah yang namanya ruh. Ini asal muasal kita, ruh. Allah kasih mata terhadap jasad, juga kasih mata terhadap ruh. Allah kasih mata jasad disebut ainul basyariyah, yang fungsi dan kegunaannya untuk bermusyahadah, untuk melihat, untuk bersaksi terhadap sesama makhluk. Makanya ada istilah hablum minannas yang ditata oleh Allah di dalam hukum syariah. Ini kita biar mengenal diri kita. Biar mengenal diri kita itu siapa. Sebab nanti kita akan kenal kepada Allah kalau kita kenal pada diri kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sedangkan ruh Allah kasih mata namanya ainul basirah. Ainul basirah atau matanya ruh, ini jelas banyak yang tidak mengerti. Karena apa? Karena kita umat manusia jarang sekali yang mau melihat, yang mau sinau, yang mau ngaji, yang mau memahami tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinut tauhid. Ini persoalannya. Ingat, mata hati atau mata ruh yang disebut imanul haq, iman yang benar, itu hanya untuk fungsinya bermusyahadah, melihat, menyaksikan, menyembah, memuja, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang kumaksud di sini bukan sebuah nama ismudat, bismillah dengan menyebut nama Allah, bukan. Yang kumaksud Allah di sini bukan nama, yang kumaksud hidup di sini bukan sifat, tetapi laisa kamislihi syai'un, itulah yang memiliki nama Allah. Di manakah dia? Biar kenal. Di manakah dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang saya, tentang aku, kata Allah, di manakah aku? Jawablah, fa inni qaribun, saya dekat.
bahkan lebih dekat dari urat nadi. Orang Jawa, Pak, mohon maaf, mastani urip. Orang Jawa mastani urip. Tapi bukan urip hidup sifat itu, bukan. Sebab hayat hidup itu masih sifat. Mausufnya siapa? Yang disifati siapa? Inilah yang kumaksud. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan laisa kamislihi sayun. Itulah sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Nah ini. Terus bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, umat Islam yang disebut Allah? Bagaimana kita bisa mendekat caranya dan bertemu Allah, Tuhan kita yang dimaksud? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini berarti saya harus khusus membahas tentang hablum minallah, tidak hablum minannas. Habl adalah tali, Pak, tali. Hablum minallah, tali langsung ruhaniyah pada Allah. Kata seniki wau ya, setromiku sound system lampu akan mati nek kabel putus. Tadi sudah Allah buktikan lampu itu bakal mati, sound system bakal mati jikalau putus talinya setrum. Mungkin tadi MCB-nya nggak kuat. MCB dari loss listrik itu ampernya kurang besar, sehingga daya apa yang dibutuhkan lampu dan sistem ini di atas ampere yang ada pada MCB. Biasanya gitu. Sekarang dayanya berapa? Sound system dengan lampu ini membutuhkan berapa watt? Watt itu kan ampere kali volt, jadi watt. Katakanlah daya yang dibutuhkan lampu dan sound system itu 2000 katakanlah. Walaupun loss, kalau ampernya itu di bawah 2000 mesti jeglek. Mesti jeglek. Sekarang ampernya berapa yang dipasang? MCB-nya berapa? Kan ada, Pak. Ada yang 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, bahkan ada yang 12. Kali 220, ya dah, voltnya 220, berarti umpama 10 kali 220 berarti berapa? Berapa? 2200. Berarti minimal harus memakai MCB 10 ampere. Minim. Masalahnya yang dibutuhkan lampu dan sistem 2000 watt. Paham apa ini? Paham ya? Oh, jenengan kok paham tentang kelistrikan? Kulo niki mantan kelistrikan juga. Jadi sedikit banyak sondok paham, walaupun tidak terlalu paham, sedikit banyak paham. Sama ruhaniyah sampean kali kula setiap saat dan waktu itu menghadapi ibadah dua, ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah. Apa sih menyembah itu? Menghadap, bersaksi, bersuhud. Mestinya kita itu ketika menyembah wajib ruhaniyah tahu siapa yang disembah. Lah, manusia kita itu digolongkan beberapa makom, Pak. Beberapa makom. Ada makom am, makom kita yang masih bersyariat saja. Ini nggak bisa. Ruhaniyah untuk bersaksi dan melihat sejatine urip iku pundi. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mana, nggak bisa kita. Makanya mengapa Allah turunkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Mengenalnya sudah tidak la ilaha illallah, tapi la ilaha illa ana. Ana berarti ingsun, ingsun urip tadi Allah. Ngeten, Pak. Sengaja Allah ngutus utusannya yang disebut Muhammad ibnu Abdillah sebagai nabi akhir zaman, la nabiya ba'dah, itu membawa ajaran yang selama ini umat manusia tidak peduli, nggak ngereken, itu loh, Pak. Umat manusia yang kebanyakan itu tidak memperhatikan ajaran Rasulullah di dalam jalur dinut tauhid yang sering kita sebut sebagai ajaran hakikat. Kalau bahasa Jawa itu ajaran sangkan paraning dumati. Khusus ajaran yang mendidik ruhaniyah kita supaya berakhlak ilahiyah pada Allah. Artinya hablum minallah ini tidak keputus. Hubungan tali antara ruh dengan Allah itu tidak keputus, Pak. Memang sengaja Allah menurunkan Muhammad untuk membawa ajaran dinul haq ini, yang maksudnya liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, supaya sambung ruhaniyah jenengan terhadap Allah ketika jenengan kali kula niki ngibadah mahdhuf maupun ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu berarti ibadah yang murni, contoh sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, apapun yang miturut hukum syariah itu identik dengan perkara-perkara kebaikan. Sengaja Rasulullah diutus Allah itu untuk mengajarkan dinul haq ini supaya ketika jenengan kali kula salat jasmaniyah ini, ruhaniyah sampean meripating iku bersaksi mung dateng Gusti Allah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khasyiin. Miturut ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, di jalur hakikat, wajib sholat iku khusyuk.
Karena ayatnya begitu. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in, wajib jenengan ini jaga sholat itu dengan keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa toh? Ruhaniyah jenengan itu tidak melihat pasar, tidak melihat sawah, tidak melihat anak, istri, suami, pekerjaan, enggak. Tapi melihat dan bersaksi sejatining Allah. Bagaimana mungkin bisa meripat ati ruhaniyah jenengan kali kula niku bersaksi melihat sejatining Allah, lawang meripat ati sampen kali kula menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Fungsi daripada ajaran dinul tauhid adalah qatabayyana rusdu minal ghai. Al-Baqarah 256. Membuka meripat ati sampen kali kula yang selama ini mulai akil balik sampai entah berapa umur kita, berpuluh tahun, yang terhijabi oleh perkara-perkara selain Allah, sehingga meripat ati sampean tidak bisa bersaksi dengan benar. Akhirnya mohon maaf, kita secara jasmani sholat ya sholat, Allahu Akbar, tapi ati sampean iku mung sih krono pahala, sih krono ben dilebokno swarga. Pahala swarga iku makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Makhluk. Miturut kacamata ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, model sholat saya yang seperti ini, mohon maaf, itu kurang benar. Karena tidak menyembah ruhaniyah, tidak bersaksi, tidak melihat terhadap siapa sesungguhnya yang kita sembah, yang menciptakan kita itu. Kalau bahasa lesan bisa Allah, bahasa fisik jasmani bisa mengatakan Allah, lillahi ta'ala bisa, tapi ruhaniyah kita Pak nggak bisa. Karena Allah bagi kita itu belum hakul mubin, belum jengleh, belum nyata. Sebab sing nyata bagi kita, meripat hati kita adalah makhluk. Nyata, meja, nyata, apapun, nyata. Padahal tadi sudah saya katakan, makhluk apapun termasuk kita itu sebenarnya asalnya tidak ada, tidak nyata. Lah, olehnya kita mengatakan itu nyata sebab dinyatakan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah. Sehingga mata dohir kita mengatakan nyata. Padahal aslinya itu tidak nyata karena makhluk memegang sifat wajib adam. Apa? Tidaknya nyata. Bingung Pak? Bingung Pak? Sakit dilanjut? Niki ben membenahi ibadah jenengan kali kula mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Yang tidak murni nggih termasuk kita kerja, itu ibadah yang tidak murni. Kita makan, minum, apapun itu enggak murni. Biar bagaimana ibadah murni dan tidak murni, ruhaniyah sampean itu sesuai dengan ayat
illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Menyembah niku wonten macam kali. Ada yang menyembah hanya di lisan, ada yang menyembah ruhaniyah jenengan betul-betul juga menyembah. Wong salat iku ana macam loro. Ana wong salat iku mau mung jasmani tok. Ada yang orang yang salat iku sampak ruhaniyahnya. Makanya ada pembahasan salat syariat, salat hakikat, salat jasmaniyah, salat ruhaniyah. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Fungsi dan tujuan Rasulullah diutus Allah untuk hadir di tengah-tengah makhluk termasuk kita. Itu tidak hanya mendidik kita jasmani dengan hukum syariat, tetapi juga mendidik rohaniyah kita dengan hukum hakikat. Dan ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ajaran tauhid itu dihadapkan terhadap kita sebagai manusia, biar ruhaniyah sampen iki sing asali buta pada Allah ben ora buta. Yang asalnya ruhaniyah meripat ati sampen kali kula itu masih buta, mengatakan Allah gak nyata, biar nyata. Sebab Allah sudah katakan tadi, Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah saya, katakanlah fa inni qoribun, saya itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Loh, dekat Pak. Tapi kok kita kebanyakan tidak tahu. Sehingga kita mengapa waktu sholat hati kita itu lari kemana-mana. Sing biasai aktivitas kerja di sawah, krono jagunge, tebune tadi dipangan tikus, eling tikus. Berarti rohaniyah kita bersaksi pada makhluk. Pas iki ngajini nang pinggir tebu, ya. Iki bahasane iku tebu niku apa? Ada kaitannya dengan hati. Tetep nokol bumu nang Gusti Allah. Tebu bahasane tetep nokol bumu nang Gusti Allah. Piye carane? Ya nderek Nabi Ibrahim. Mangke niku wonten surat Al-An'am. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di samping untuk membuka mata hati kita yang buta terhadap Allah, dan juga qad tabayyana rusdu minal ghoi, membebaskan ruhaniyah kita mulai sejak kita akil balik sampai entah umur berapa, ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Bukti Pak, bukti kalau kita jadi budaknya hawa nafsu. Iki bukti. Hati kita itu ada iman selain Allah. Hati kita, ruhaniyah kita ada pangroso, pangiman, roso iku iman. Iman sakliyane Allah di dalam aspek apapun. Contoh ini contoh. Ngapunten. Kopi iku rasane pahit. Gula rasanya manis. Sepakat nggih? Ketika kopi dan gula dijadikan satu, maka rasanya
manis dan pahit. Cobi kula buktekne. Nyun sepura ngapunten. Bismillah. Gak cocok. Masalahnya kopi tok ra enek gulane. Lamang kan bahas gula. Tapi munggo gula pun cocok. Kula takok. Gula lan kopi iku makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Oke, makhluk. Surat Al-Maidah Allah katakan, "Malakum dzarraw wala naf'an." Sesuatu selain Allah yang disebut makhluk itu tidak akan pernah bisa mendatangkan mudorot, bahaya atau manfaat. Tapi mengapa kopi kok bisa terasa pahit? Katanya tidak ada manfaat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Bingung no mboten gini? Nggih sontok bingung. Pun kula uraine cek mboten bingung, Pak. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah iku sing nyiptakno jenengan kali kula makhluk termasuk kopi. Wa ma ta'malun. Dan apa sing muncul pada diri makhluk. Kalau kopi munculnya pahit. Kalau jenengan munculnya macam-macam. Bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap dan lain sebagainya. Wa ma ta'malun, apa yang muncul semuanya itu sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Al-Mukhit. Gusti Allah itu melimputi atas segala hal apapun termasuk kopi. Oleh karena Allah itu dekat terhadap makhluknya, maka rasa pahit itu datangnya sesungguhnya tidak dari makhluk, tetapi datangnya dari Allah. Oke, kurang kuat hujah dalile. Oke, kula tambahi. Sampeyan kali kula wiwit alit dhisik dididik mbah bapak kita itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Lah ngoten nggih. Kita makhluk itu la haula juga wala quwata, tidak punya daya upaya untuk apapun. Apakah daya upaya untuk bicara, melihat, mendengar, berjalan? Enggak ada. Wala quwata, dan kekuatan apapun enggak ada. Tapi itu kok ada? Itu semata-mata illa billah, wa Gusti Allah. Berarti datangnya keadaan, datangnya kekuatan itu bukan dari makhluk, tapi sebetulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, jikalau saya beriman ruhaniyah, saya berarti ruhaniyah saya. Pahit itu datangnya dari kopi, berarti saya ini telah menduakan Allah dengan kopi. Berarti saya menuduh datangnya pahit itu songko makhluk, yaitu kopi. Padahal semua itu datangnya dari Allah. Berarti saya telah keluar dari kebenaran.
Iki contoh kecil. Miturut makom-makom jenengan yang sudah di hakikat, bukan di syariat. Udah, sekarang kita bahas masalah pengajaran. Mungkin jangan sakit buka tentang syafaat. Miturut makom kita di syariat, syafaat itu datangnya dari mana? Kanjeng Nabi. Lah umumin nak ngoten nggih. Maca sholawat sing ukeh ben sok kuwi oleh syafaati Kanjeng Nabi. Miturut makom syariat, makom kita di ini benar. Karena apa? Syariat itu memandang makhluk. Makanya iman kita terhadap makhluk miturut syariat. Padahal di dalam surat Az-Zumar ayat 44 ya. Allah katakan tentang masalah syafaat ini. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehani. Iki langsung Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan terkait syafaat. Katakan Muhammad, syafaat itu, semua syafaat itu milik Allah. Datangnya dari Allah, bukan dari Rasulullah. Ini kalau kita melihat dari kacamata hakikat. Sebab kacamata hakikat bersaksinya ruhaniyah itu pada Allah, bukan pada makhluk. Akhirnya kita seimbangkan antara hukum jasmani dan rohani, antara sifat basyariah dan basiroh, antara hukum syariat dan hakikat, menghasilkan kalimat begini. Rasulullah Muhammad itu salah satu hamba Allah yang diizini dan dititipi syafaatnya Allah untuk seluruh umat. Ngoten niki. Kopi diizini oleh Allah, rasa pahit tadi untuk segenap panjenengan sing gelem ngunjuk yang purun minum. Berarti kopi sebagai makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa mendatangkan rasa pahit atau kekuatan apapun. Akan tetapi jikalau ada kopi terasa pahit, sumber rasa itu datangnya dari urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung napa mboten nggih? Ini pendidikan dinut tauhid supaya ruhaniyah jenengan iki gampang eling nang Gusti Allah. Maksudnya gampang eling apa? Gampang ati sampean kali kula iki sadar dan menyadari apapun yang terjadi iku sumber datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud di dalam surah Al-Baqarah 238, wassolatil wusta. Inilah yang disebut sholat wusta atau sholat tengah atau sholat yang dilakukan dening ruhaniyah atau penghadapan, pemujaan, pemujian, penyembahan, persaksian ruhaniyah hanya pada Allah. Wong Jawa ngarani
as-sholatun daimun. Sholat daim, sholat sing langgeng. Jadi wassolatil wusta itu tidak hanya dilakukan di tengah-tengah sholat 5 waktu saja, tetapi sholat wusta yang dilakukan ruhaniyah itu juga di luar aktivitas sholat 5 waktu. Sehingga cocok dengan dawai Allah tadi di depan, illa liya'budun, hanya kuperintahkan untuk menyembah. Akhirnya bagaimana waktu jenengan rokokan, ngombe kopi, ya nyambut gawene, iku bernilai nyembah ngibadah nang Gusti Allah. Disebut ngibadah sing ditampa dening Gusti Allah, manakala segala ngibadah apapun yang Anda lakukan didasari dengan mutiara ikhlas. Nek gak sampean dasari ikhlas ning ati sampean, ya ora bakal iku mang ditampa. Allah pun dawuh tentang ngibadah kang den tampa dening Gusti Allah, yaiku sing nyembah kudu kepethuk ambek sing disembah. Ngibadah yang sudah tidak ada lagi, hati jenengan iku menduakan Allah. Al-An'am ayat 79 sering saya sebutkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Saged kula tulis ya. Nyuwun tulung niki seleh mriki ya. Setunggal tiang tenginggil ngadep mriko. Saged dipirsani nggih. Oke. Tak gedek nih. Ini loh Pak, niki sering sampean waos sadurunge maca Fatihah waktu sholat, yang kita sebut doa iftitah. Tapi banyak yang tidak mengerti. Artinya banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ruhaniyah maksud daripada ayat ini. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini kita tidak akan pernah mengerti maksudnya ayat ini manakala kita menolak dinut tauhid. Gak bisa. Kita tidak akan merasa manisnya tebu ya, manakala kita menolak tebu. Kalau kita menerima tebu, otomatis kita mau makan, akhirnya bisa merasakan manisnya tebu. Sama. Seluruh ibadah itu diterima dan tidaknya di mata Allah
tergantung adakah di dalam hati jenengan penduaan terhadap Allah atau tidak. Ati kita masih nyekutokake Gusti Allah apa ndak? Wonten mriku. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat wama ana minal musyrikin. Iki kisah Nabiullah Ibrahim. Dan saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Sebab apa beliau tidak menyekutukan Allah lagi? Karena di atas dijawab, karena wajah rohku betul-betul menghadap wajah Allah. Artinya makrifat. Artinya ketika jenengan ngibadah apapun, dalam diri jenengan itu sudah tidak ada lagi selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut, itu loh maksudnya Allah. Makanya dikatakan ikhlas adalah jenengan ning ati ora ono rasa lan rumangsa kalau jenengan sing melakukan. Itu loh ikhlas. Bisanya Anda tidak merasa Anda yang melakukan, Anda harus kefanaan diri. Saya ulang, bisanya Anda tidak merasa jikalau Anda yang melakukan, maka di dalam hati Anda hilangkan, fanakanlah selain Allah, termasuk diri kita. Itu loh ikhlas. Bahkan di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan tentang masalah ikhlas itu sebagai rohnya akmal, sebagai ruhnya akmal. Jikalau akmal tidak dikasih ruh, maka akmal itu tidak akan pernah bermanfaat. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua amaliyah apapun Pak, itu laksana patung yang tidak punya manfaat apapun. Amaliyah jenengan yang kita lakukan di dalam ibadah murni atau tidak murni di mata Allah itu tidak bernilai apapun, manakala tidak ada ruhnya amal itu. Terus ruhnya amal itu apa? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaitu rahasianya ikhlas. Lah rahasianya ikhlas itu ada di hati jenengan yang berupa nggak merasa kalau kita yang melakukan. Kalau di dalam hati jenengan sudah tidak yakin, tidak merasa kalau kita yang melakukan, maka artinya di dalam hati kita yang memiliki rasa yang ada di dalam hati kita, iman yang memiliki, yang melakukan, dan semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas. Inilah yang dimaksud sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah, lilladzi sifati Allah lilladzi fataros samawati wal ardo. Dialah yang menciptakan, yang menguasai jagat langit dan bumi. Dialah yang menggerakkan diri jenengan waktu sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Artinya Bapak Ibu, jenengan harus menanamkan rasa kesadaran
Jikalau apa berdiri pada diri Anda, ruku Anda, sujud Anda datangnya semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ya iki Pak yang namanya ibadah sing diterima dening Gusti Allah. Karena apa? Karena ketika ngibadah jenengan iku menempatkan hati atau ruhaniyah sungguh-sungguh pada Allah. Bahasa syariat inilah yang disebut lillahi ta'ala. Makanya semua niat, apakah sholat, apakah zakat, puasa, haji, semua ditutup lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi prakteknya kebanyakan gak karena Allah. Karena yang lainnya kita. Kebanyakan itu. Mengapa demikian? Alasannya karena hati kita, Pak, mata hati kita masih kegolong hati yang buta pada Allah. Mengapa demikian? Kok buta? Karena ruhaniyah kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat, inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu ngajak sampean supaya beriman pada selain Allah, berbuat jahat pada Allah, melalaikan Allah. Itu nafsu. Makanya Rasulullah sebelum wafat, sabdoning beliau sing termahal itu adalah besok umatku itu ngadepi perang sing gede, jihadul akbar, lebih besar daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Itulah memerangi hawa nafsu. Dikatakan jihadul akbar. Niki Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah memberikan cara bagaimana jenengan ini supaya keluar sebagai pemenang, supaya jenengan keluar dari perbudakan hawa nafsu lewat dinut tauhid, dinul haq itulah. Cuman mohon maaf, ajaran ini Bapak Ibu merupakan satu mutiara yang berharga, intan yang paling mahal. Enggak dijual di toko-toko, enggak dijual di jalan-jalan, enggak. Makanya habis sejarah Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin, terkesan ajaran ini disembunyikan. Karena apa? Karena penolakan di mana-mana tentang ajaran ini. Sehingga beliau-beliau, romo-romo, guru-guru akhirat itu mempunyai pertimbangan. Apa pertimbangannya? Mengambil maslahahnya. Sehingga beliau ketika terpaksa menyampaikan itu di tengah khusus, di tempat khusus. Nggak boleh di tempat umum seperti ini. Apa mana anak ada sound systemnya? Nggak boleh. Di tempat khusus saja beliau-beliau masih ngeker, masih mekek, masih membatasi, sehingga kalimat-kalimat itu yang muncul berupa kalimat kinayah, isyarah dan lain sebagainya. Akhirnya kita sebagai santrinya nggih bingung, pitung keliling, ya toh, bingung, orang ngerti, takon ra oleh, dikongon rimo ae. Bingung Pak. Kalau sekarang sudah terlepas dari zaman itu, 2014 sekarang 2024 sudah 10 tahun nggih. Sudah 10 tahun. Ini para alim ulama, para masyayikh, para tabi'ina sholihin sudah banyak yang menggelar ajaran ini, tidak hanya secara umum tapi juga lewat medsos pun terang-terangan Pak. Inilah jawabannya
Walau karihal musyrikun, pada saat itu Rasulullah walaupun dibenci oleh banyak umat, tetap beliau sampaikan. Rasulullah ketika menyampaikan dinut tauhid ini, Pak, yang beliau terima itu bukan kebaikan dari umat, malah kebanyakan cacian, hinaan. Apalagi bahkan beliau dihantam kontoran unta oleh kaum Taif dan lain sebagainya. Itu Rasulullah. Bahkan golongan kafir Mekah ya, kafir Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab itu merencanakan mau membunuh Rasulullah. Ini sejarah. Tapi tetap beliau sampaikan. Lah sekarang zamannya kembali lagi. Kembali lagi terang-terangan ketika saat zaman baginda Rasulullah 2014, sudah 10 tahun ini. Cuman melihat bagaimana reaksi kita sebagai umat, sami'na wa atokna, menerima dan mengikuti, ataukah sami'na wa asoina, mendengar tetapi mencaci. Itu semuanya panjenengan piyambak ingkang ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali pada surat Al-An'am 79 ini. Ayat ini menegaskan tentang masalah ibadah sampean kali kula esih kesliliten syirik napa mboten? Terselip teringgapi syirik napa mboten? Jikalau teringgapi syirik, maka jelas ibadah apapun bentuknya habitat a'maluhum, Allah tolak. Tapi jikalau dalam ibadah apapun hati sampai tidak terselilit, apa sih terselilit itu Pak? Terselip syirik, maka jelas Allah terima yang namanya ibadah tersebut. Innallaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ngibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang ada ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud ajaran dinut tauhid, amal berarti praktek khalwatnya, istiqomah terus menerus, akhirnya membuahkan ini wajah tu wajhiya. Disinilah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kita di dunia ini ruhaniyah pada akhirnya harus kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tapi harus ingat, sisa umur kita tinggal berapa tahun, seluruh yang hadir tidak tahu. Kita